Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orijaya Mahendra dari perwakilan kelompok Comment for Life, di mana beranggotakan saya sendiri, Orijaya Mahendra, Mata Reza Martias, dan Muhammad Wedeka di Pratama. Nah, dalam tugas besar ini, saya dan kawan-kawan membuat electronic mail spam detector dengan fitur ekstraksi TF-IDF dan algoritma klasifikasi logistik regression dengan menggunakan dataset dari kaggle.com. Jadi yang kita buat di sini adalah suatu email spam detector, di mana tujuannya adalah untuk mengecek atau mendeteksi berapa banyak email spam yang ada di dataset yang akan kita gunakan. Ya, sebelum masuk ke pembuatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang flowchart program umum yang kita kerjakan. Jadi di sini pertama kita mulai dulu. Jadi terus kita mengambil data email. Data email itu dataset yang kita ambil dari kaggle.com. Jadi di data email yang kita dapat itu kita bisa lihat isinya seperti ini. Ya, isinya seperti ini. Nah, lalu data tadi atau data tersebut nanti setelah itu di preprocessing. Di preprocessing ini kita akan menggunakan atau menghilangkan kata henti dan kata merubah kata yang berimbuhan menjadi suatu kata dasar. Lalu hasil preprocessingnya akan disimpan ke suatu variabel. Selanjutnya diberikan suatu pembobotan dengan fitur ekstraksi TF-IDF. Setelah diberi bobot, disimpan lagi ke suatu variabel lagi. Terus setelah diberi bobot, maka selanjutnya akan diklasifikasi. Lalu hasilnya akan disimpan dan kita akan mencoba untuk melakukan pengujian. Nah, sekiranya segitu untuk flowchartnya. Lalu selanjutnya kita mulai ke pembuatan program. Sekarang kita mulai ke pembuatan. Jadi hal yang pertama kita lakukan atau seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mengambil suatu dataset dari kaggle.com. Data yang kita ambil itu berisikan yang seperti ini. Jadi isi dari dataset yang kita ambil adalah dua kolom seperti ini. Jadi kolom pertama itu ada V1. V1 di sini artinya dia memiliki arti. Jadi V1 di sini adalah suatu label. Jadi di sini ada dua label. Yang pertama label ham dan yang kedua adalah spam. Nah, kolom kedua ini diberisikan data teks atau data isi dari email yang kita dapat gitu. Nah, isi dari email tersebut bisa dibedakan dengan label yang sudah berada di sini. Misalkan ini berarti ini kan bentuknya ham, berarti kan dengan isi yang seperti ini bentuknya ham. Terus yang ini dengan isi yang seperti ini dia bentuknya spam. Nah, ini label yang sudah didapat ini kita sudah dapatkan dari kaggle.com sendiri. Jadi kita ketika kita mendownload datasetnya tersebut, jadi sudah otomatis terlabel dari sananya. Gitu. Nah, selanjutnya hal yang pertama perlu kita lakukan adalah mengimport library untuk sekiranya nanti yang akan kita gunakan tuh apa saja gitu. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah ada contohnya kita mengimport panda, terus ada import string, kita mengimport fitur extraction-nya juga dari sklearn,
Ini juga scalar, nah NLTK dan NumPy. Nah, di sini eh di sini Panda, import Panda itu untuk mendukung file CSV. Jadi nanti kan kita membutuhkan untuk membaca suatu CSV, lalu nanti akan diproses. Nah, kita membuka atau membacanya membaca CSV-nya itu menggunakan fungsi dari Panda. Nah, itu kalau untuk string itu untuk karakter biasa. Terus sklearn ini kita menggunakan fitur extraction dari model dari sklearn. Kita menggunakan TF-IDF vectorizer. Terus selanjutnya kita untuk split data, dikarenakan kita mempunyai data yang sudah di-label, jadi kita butuh meng-split data untuk memisahkan yang mana data training dan yang mana data tes untuk nantinya. Nah, di sini kita menggunakan model sklearn. Nah, selanjutnya ada NLTK corpus. NLTK corpus ini kita untuk kita gunakan untuk preprocessing. Nah, di sini stop word ya. Jadi kita menghilangkan stop word. Jadi kita ingin menghilangkan suatu kata henti. Maka kita menggunakan model dari NLTK untuk menghilangkan kata henti. Terus selanjutnya juga ada lagi menggunakan NLTK juga, cuma ini merubah kata yang berimbuhan menjadi suatu kata dasar. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan bahasa Inggris, jadi kita juga menggunakan NLTK. Yang NLTK itu dia bawaannya sudah bahasa Inggris. Nah, untuk import NumPy ini dia untuk operasi vektor dan matriks ya, untuk perhitungan biasanya. Terus selanjutnya ini sudah mulai masuk ke codingannya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada message data PD read CSV. Nah, di sini kita melakukan pembacaan CSV atau mulai nge-read CSV dengan data spam.csv ya. Nah, ini dari sini. Nah, spam. Ini file CSV. Nah, terus untuk misalnya data supaya lebih detail lagi, supaya program ini tidak salah membacanya, jadi kita untuk memastikan kita ngedrop ngedrop kolom yang bernamakan unnamed 2, 3, dan 4. Nah, terus selanjutnya kita merename kolom V1 menjadi spam or not spam dan V2 menjadi message. Ini merename untuk di programnya, hanya saja di filenya ini masih tetap V1 dan V2. Jadi untuk si programnya kita anggap V1 itu sebagai spam or not spam dan V2 itu sebagai message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Reza Martias dengan NIM 1103164016. Di sini saya akan menjelaskan TF-IDF dan text preprocessing dengan judul Electronic Mail Spam Detector dengan TF-IDF dan algoritma klasifikasi logistic regression dengan menggunakan Kaggle dataset. Di sini text preprocessing terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menghapus tanda baca atau string punctuation dan menstemming data teks bahasa Inggris pada dataset. Yang pertama kita definisikan dulu bagaimana cara kerjanya string punctuation, yaitu bisa dilihat di pada kode ini. Text sama dengan text.translate str.make trans kutip 2, string.punctuation. Yang sebelumnya sudah kita panggil library-nya di atas. Kemudian yang kedua itu juga word for word in text split. Kita if word.lower. Di sini kita menggunakan
Lower ini untuk mengecilkan semua teks, jadi semuanya dalam huruf kecil, tidak ada besar dan kecil, tidak ada huruf kapital. Dan menghapus stop words-nya, di mana stop words ini adalah library untuk teks-teks berbahasa Inggris yang dianggap sebagai stop words akan dihapus. Kemudian akan digabungkan kembali setelah di split sebelumnya. Cara pengaplikasiannya cukup mudah dengan memanggil message data yang sebelumnya sama dengan message data.apply untuk mengapply-kannya dan memanggil kelasnya text preprocess. Kemudian yang dua, definisikan terlebih dahulu bagaimana stemnya bekerja atau stem berbahasa Inggrisnya bekerja. Pertama, text sama dengan di split dulu, words kosong for i in text, stemmer sama dengan kita memanggil snowball stemmer yang sudah kita panggil di library di atas sebagai library berbahasa Inggris untuk pemotongan pengubahan kata berbahasa Inggris menjadi kata dasarnya. Jadi stemmer adalah bentuk kata dari kalimat untuk menjadi kata dasar. Kemudian words-nya diubah menjadi kata dasarnya, dikembalikan ke words. Untuk pengaplikasiannya juga sama seperti sebelumnya. Message data copy sama dengan message data copy dot apply, kemudian panggil kelasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang TF-IDF. TF dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut. TF merupakan singkatan dari term frekuensi, atau bisa kita sebut TF adalah jumlah kata yang muncul pada tiap dokumen di dataset. Sedangkan IDF adalah inverse document frequency, di mana IDF di sini sama dengan rumus IDF T sama dengan log n per DFT, di mana n merupakan jumlah dokumen yang digunakan dalam data, kemudian DF sendiri adalah jumlah dari suatu kata yang muncul dari tiap dokumennya. Lalu di sini kita menambahkan +1 pada rumus IDF atau smoothing agar tidak terjadi n, di mana n nilainya sama dengan DFT yang menyebabkan hasil IDF sama dengan 0. Untuk rumus TF IDF sendiri tinggal dikalikan saja TF atau jumlah kata atau term yang dicari dalam dokumen dikalikan dengan rumus IDF. Untuk demonya sendiri saya menggunakan agar lebih mudah untuk dipahami, saya menggunakan suatu data kecil, yaitu hanya 2 kalimat, 2 dokumen seperti ini. Kemudian kita akan melakukan TF-IDF dengan Python. Pertama kita read dulu data berbentuk CSV, yaitu example.csv. Kemudian buat define sebagai nama variabel baru TF. Kemudian panggil TF-IDF vectorizer yang sudah kita panggil di atas dengan settingan agar rumus IDF-nya sama dengan apa yang kita mau seperti sebelumnya. Smooth di setting seperti ini, smooth IDF sama dengan false, normnya sama dengan none. Kemudian panggil lagi dengan variabel baru untuk fitting dan transformasi ke dalam rumusnya. Misalnya sama dengan vectorizer.fit_transform message data, di mana datanya ada di kolom kata. Maka kita tulis di sini kata. Kemudian agar hasilnya dapat dilihat di frame pandas, kita memanggil frame pd.dataframe, message map diubah jadi array, kemudian kolomnya adalah fitur atau kata-kata yang kita hitung ke dalam TF-IDF, maka akan menghasilkan
seperti berikut. Nilai TF-IDF seperti berikut. Dalam dokumen 0 atau dokumen 1, jika dihitung dari 1, dokumen 1, TF-IDF-nya adalah 0. Balas 0, kemudian gunakan 1,69, di mana gunakan ini hanya muncul pada data ke 0 kalau pada Python, sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Jika pulsa muncul df-nya 2, maka akan menghasilkan 2 kali log n-nya 2 dibagi dengan df-nya 2 log 2. 2 per 2 plus 1. Maka hasilnya nilainya akan 1. Jadi semakin sering kata tersebut muncul dalam dokumen, maka katanya semakin kecil juga nilainya. Kebalikannya, jika kata dari data tersebut semakin tidak susah, maksud saya semakin tidak sering muncul, maka bobotnya akan semakin tinggi. Seperti selain kata pulsa 1,69315, dan log di sini kita menggunakan log natural atau log E. Sekian penjelasan text preprocessing dan TF-IDF dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayaka Adi Pratama dengan NIM 110316425. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu regresi logistik. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah pengertian dari regresi logistik itu sendiri, dilanjut dengan penjelasan codingan yang nanti akan kita pakai. Ya, langsung saja. Apa itu regresi logistik? Regresi logistik merupakan teknik regresi yang fungsinya untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian atau kelompok. Nah, kalau misalnya kita mahir di bidang statistik, pasti tahu apa itu distribusi binomial. Seperti kasus koin yang dilempar, hasilnya itu ada dua hasil, yaitu misalnya angka atau gambar. Kalau bisa kita dilempar si koin tersebut, begitu pula dengan regresi logistik, maka hasilnya itu hanya ada dua, yaitu ya atau tidak, atau bisa juga bernilai 1 atau 0. Nah, model regresi dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada linear. Nah, contohnya linear ini menggunakan regresi linear. Regresi ini digunakan jika variabel terikat itu memiliki skala kontinu atau dengan skala pengukuran interval maupun rasio. Sedangkan non-linear ini menggunakan regresi logistik. Nah, regresi ini digunakan jika variabel terikat itu memiliki skala kategori atau dengan skala pengukuran nominal maupun ordinal. Jika kita buat grafiknya di sini, bisa terlihat perbedaannya dari garis yang dihasilkan dari dataset yang digunakan oleh regresi logistik dan regresi linear. Jika dari seluruh dataset telah dilakukan regresi linear, maka akan menghasilkan garis lurus. Sedangkan logistik seperti di gambar. Oke, lanjut. Nah, regresi logistik, jika kita lihat hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X, ini memiliki hubungan yang tidak linear. Sehingga kita
melakukan pendugaan parameter dengan menggunakan metode ordinary least square ini menjadi tidak cocok. Nah, kenapa? Karena terjadi pelanggaran asumsi. Yang pertama itu error tidak terdistribusi normal. Nah, pada regresi logistik, error akan terdistribusi binomial maupun multinomial. Lalu yang kedua adalah ragam tidak homogen. Yang ketiga, nilai dugaan Y melebihi rentang 0 dan 1. Tujuan dari regresi logistik yang pertama itu adalah menghitung peluang. Itu udah pasti, menghitung peluang. Persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang seseorang di luar responden yang termasuk dalam penelitian. Yang kedua, melihat karakteristik. Tujuan kedua ini sering digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok atau kedua dataset. Nah, yang ketiga yaitu dapat melihat faktor atau variabel bebas yang berpengaruh. Nah, pertanyaan utamanya, kapan sih kita menggunakan regresi logistik dan kapan menggunakan regresi biasa yang umum? Jawabannya itu adalah tergantung dari data yang kita miliki. Apakah data itu bisa menjawab pertanyaan besarnya atau tidak gitu. Pertanyaan di sini yang dimaksud adalah si permasalahannya itu sendiri. Nah, regresi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat kan. Nah, dalam kasus yang kita hadapi itu kita menggunakan kata sebagai variabel bebas dan label spam atau ham sebagai variabel terikat. Nah, itulah mengapa alasan kita pakai klasifikasi ini, karena variabel yang kita gunakan adalah si kata dan variabel terikatnya adalah label. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian programnya. Dan di sini kita langsung aja ke bagian dimana proses logistic regression. Kita periksa saja. Oke. Ini seperti ini. Oke. Di sini dari line 53 ya. Dari line 53 ini ada variabel message train, ada message test, terus spam train, spam test. Nah, itu apa? Nah, untuk message train itu sendiri ini adalah pesan atau misalnya data yang akan di-train. Nah, lalu di sini message test ini merupakan pesan atau data yang nantinya akan kita tes. Dan di sini spam train ini variabel untuk menunjukkan pelabelan spam sama no spam dari data yang nanti akan di-train. Sedangkan spam no spam test itu pelabelan untuk si pesan yang akan dites. Nah, dari semua variabel ini dimasukin ke train test split. Nah, yang mana pada variabel train test split ini itu ada data yang di-train dan dites. Nah, di sini ada message map.
ini kan train test split dalam kurung message map, terus message data sama test size. Nah, message map itu sendiri adalah message yang sudah dibobot atau sudah punya nilai pembobotan menggunakan TF-IDF. Sebelumnya sudah dijelasin kan. Bisa dilihat juga ntar di TF-IDF frame ya, untuk message itu sendiri. Nah, selanjutnya ada message data. Di sini message data yaitu dataset yang kita miliki dan sudah diberi label spam atau not spam dari setiap dataset. Nah, di sini ada test size sama dengan 0,3. Nah, apa maksudnya 0,3? Di sini 0,3 maksudnya ada pesan yang nantinya akan dites sebanyak 0,3 atau ini bisa disebut 30%. Nah, jadi dari misalnya ini kita memiliki dataset 5 ribuan. Nah, dari 30% itu ada data yang akan dites. Kalau misalnya dari sekitar 5 ribuan berarti sekitar 1.600 lah ya nantinya data akan dites, dan sisanya itu yang di train. Ini juga bisa kelihatan. Nah, ini di sini ada spam test. Nah, di sini ada spam test dan nilainya itu 1.672, dan yang train itu ada 3.900. Kalau total data yang kita miliki adalah sebanyak 5.000 data atau 5.000 pesan. Nah, lanjut ke line selanjutnya, itu ada dari form ini, form escalon linear model import logistic regression 12 sampai dengan import matrix itu untuk input library dari si klasifikasi tersebut. Lanjut ke span model. Nah, span model ini kita hapus dulu. Span model ini span model sama dengan logistic regression solver bla bla bla. Nah, span model ini merupakan variabel kita ini mau pakai klasifikasi apa sih, dan juga bila perlu solvernya pun apa gitu yang akan dipilih. Misalnya di sini kita pilih linear. Nah, apa itu linear? Jadi linear itu merupakan klasifikasi linear yang mendukung regresi logistik dan mesin faktor dukungan linear, atau mengklasifikasi linear mencapainya dengan membuat keputusan klasifikasi berdasarkan nilai kombinasi linear dari karakteristik, yaitu nilai fitur. Nilai fitur di sini kita kan di sini pakainya kata, fiturnya itu kata. Nah, dari fitur itu yang udah diberi yang sudah diberi pembobotan nilai menggunakan TF-IDF itu sebelumnya sudah dijelasin. Nah, di sini hasil regresi logistik ini tidak terlihat ya langsung ke klasifikasi. Nah, harusnya kan terlihat gitu nilai dari setiap datasetnya itu, karena ini kan
hasil regresi logistiknya itu tidak terlihat langsung ke klasifikasi, ya, karena ya di sini juga dalam machine learning itu yang penting kita bisa tahu aja itu hasilnya, hasil si performanya. Nah, sekarang ke classifier. Nah, di sini classifier sama dengan spam model.fit. Nah, spam model fit dalam kurung message train sama spam train. Nah, itu spam model.fit itu merupakan variabel atas ya, yang spam model yang ini, spam model yang sebelumnya. Nah, itu kita fitting menggunakan data yang akan di train sama labelnya. Nah, ini. Nah, lalu kita prediksi menggunakan variabel ini, pred, sama dengan spam model.predict dalam kurung message test. Nanti hasilnya, hasil prediksi dari data tes tersebut, outputnya menghasilkan nah ini, hasilkan precision, recall, akurasi, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai logistik regression. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Jadi kita di sini menggunakan, kita akan menampilkan coefficient matrix untuk menampilkan berapa banyak yang terdetek sebagai spam dan berapa banyak juga yang terdetek sebagai ham, dan begitu juga yang tidak terdeteksi. Maksudnya di sini salah terdeteksi ya. Jadi ada yang tidak terdeteksi dengan benar gitu. Nah, di sini kita menggunakan akurasi score ini untuk menghitung akurasinya juga. Terus kita di sini menggunakan sklearn matrix itu untuk menampilkan plot conversion matrix. Nah, ini matplotlibnya ini itu untuk mendukung si plot conversion matrixnya saat dipanggil gitu. Nah, di sini. Jadi jika kita ingin mengimport plot conversion matrix, kita membutuhkan matplotlib. Nah, ini titel biasa untuk memunculkan judulnya. Nah, di sini kita menggunakan classifier. Classifier itu untuk klasifikasinya, terus message testnya dia isi tes teks si data yang kita tes. Terus kita menggunakan variabel spam no spam test itu labelnya, maksudnya label dari si data teksnya. Nah, perlu diingat kita seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan 30% data tes dan menggunakan 70% data training. Dari total data sekitar 5.500-an. Ya, sekitar segitu. Di sini tinggal dimunculkan saja, di display conversion matrixnya, terus di show. Nah, lalu setelahnya kita menggunakan atau menguji dengan perhitungan yang kita gunakan di sini. Yang kita gunakan adalah precision, Sadarico, dan F1 score. Begitu juga ada akurasi. Nah, di sini kita menggunakan dari matrix classification report. Kita juga menggunakan sklearn juga untuk menghitung perhitungan pengujiannya ya, menggunakan label ini dan prediksi yang seperti yang sebelumnya.
Coba kita run dulu. Kita tunggu dulu, emang agak lama gitu karena datanya juga lumayan banyak, sekitar 5000. Nah, sudah muncul ya. Kita lebarkan ke sini dulu. Gimana ya untuk melebarkannya? Ya, tidak ada. Nah, ini dia. Kita lebar di sini biar lebih jelas. Jadi di sini dari kita lihat dari conversion matrix yang kita dapatkan, dari conversion matrix yang kita dapatkan di sini kita bisa lihat true label, conversion matrix dari true label terhadap the predicted table. predicted label, maaf. Jadi bisa kita lihat di sini yang terdeteksi sebagai ham dengan true label ham dengan label yang sebenarnya sebagai ham itu ada terdeteksi 1433 data. Mungkin di sini ada teksnya mungkin sudah di terbatas gitu, jadi bentuknya seperti ini. Mungkin bisa kita lihat dari sini juga. Ini sebagai visualisasinya aja. Di sini bahwa di sini tuh menandakan ham gitu. Jadi yang di sini itu sebagai ham. Kita bisa lihat bahwa yang benar-benar terdeteksi sebagai ham ada sebanyak 1433 data. Nah, yang tidak terdeteksi sebagai ham atau salah terdeteksi ada sekitar 6 data. 6 data. Jadi totalnya ada 1439 data ham. Nah, untuk yang spam bisa kita lihat di sini yang terdeteksi sebagai spam dengan label yang beneran itu sebagai spam juga. Kita bisa lihat di sini ada 196 data. Sedangkan yang tidak terdeteksi atau salah terdeteksinya ada sekitar 37 data dengan total 233 data. Ya, mungkin untuk conversion matrixnya sampai situ. Lalu selanjutnya ada perhitungan pengujiannya, akurasi, precision, recall, dan advanced score. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, saya akan menjelaskan tentang perhitungannya apa saja. Jadi si precision ini itu adalah suatu ketepatan atau ketelitian dari sebuah data. Data aktual maupun data prediksi dari sistem yang kita buat. Terus ada recall ya. Nah, recall di sini adalah tingkat kesuksesan sebuah sistem saat melakukan pengklasifikasian. Terus selanjutnya ada F1 score. Nah, F1 score di sini adalah suatu cara perhitungan atau perbandingan evaluasi rata-rata antara presisi dan recall yang nantinya akan dikalikan dengan bobot. Nah, bisa kita lihat di sini ham dengan perhitungan precision ini ya, untuk data hamnya sendiri itu mencetak suatu skor sebanyak 97%. Terus untuk perhitungan recallnya itu 1%. Nah, untuk perhitungan F1 score-nya itu 99%. Dengan total data 1439. Terus untuk spamnya itu terhitung dengan perhitungan precision 97%,
terus recall-nya hanya 84%, terus F1 score-nya itu sebanyak 90% dari total data 233. Lalu bisa kita dapatkan akurasi sebanyak 97%. Nah, macro average itu adalah suatu rata-rata makro atau rata-rata yang kita bulatkan ke atas. Nah, rata-rata dari mana? Kita rata-rata dari sini, dari Hamdaspam. Jadi di si precision ini kita hitung di jumlah, terus dibagi 2 karena ini hanya 2. Terus kita bulatkan ke atas itu. Lalu hasilnya seperti ini, sebanyak 97%. Terus recall-nya juga 92%. F1 score-nya sebesar 94%. Sini ada rata-rata bobot dari dua data atau dari dua label tersebut, sebesar untuk presisinya sebesar 97%, terus untuk recall-nya 97%, untuk F1 score-nya itu sebanyak 97%. Nah, mungkin untuk perhitungan dari pengujiannya sekian sampai situ. Ya, setelah kita mendapatkan suatu hasil pengujian dan perhitungan dari langkah sebelumnya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa program yang menggunakan algoritma logistic regression sebagai algoritma klasifikasi dan TF-IDF factorizer sebagai algoritma fitur ekstraksi itu memiliki akurasi yang cukup baik, yaitu sebanyak 97%. Dengan data tes sebesar 30% dan data trainingnya sebesar 70% dari total 500 dengan total data sebesar 5.572. Nah, dari hasil tersebut bisa kita kategorikan program ini bisa sangat baik ya, karena memiliki akurasi yang lumayan besar gitu. Tentu hal tersebut bisa disebabkan oleh atau dipengaruhi dari dua faktor. Faktor pertama dari algoritma klasifikasi itu sendiri. Jadi ada kemungkinan pertama adalah algoritma dari logistic regression itu bisa cocok dengan dataset yang kita gunakan. Atau faktor kedua dari kualitas dataset yang kita gunakan. Jadi kualitas dataset yang kita gunakan itu sudah baik, sesuai dengan label yang seharusnya. Dikarenakan misalkan datasetnya itu misalkan kualitas dataset yang tidak baik itu, misalkan si data teks atau si data teksnya itu atau si data emailnya itu mempunyai inti atau hal yang sama tapi mempunyai label yang berbeda. Jadi ada suatu kekeliruan di situ. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas dari datasetnya tersebut. Nah, kualitas dataset tersebut atau dataset yang kita gunakan itu pastinya akan mempengaruhi akurasi dari program yang kita buat gitu. Nah, mungkin dari kesimpulan tersebut sudah insyaallah sudah jelas gitu. Mungkin segitu saja dari penjelasan dari saya atau dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.